Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kembali Allah Ta'ala mempertemukan kita dalam majelis online kita pembahasan kitab Manzilatus Sholati fil Islam, ya, yaitu tentang kedudukan salat dalam Islam, pentingnya salat dalam Islam, yang ditulis oleh Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani hafizallahu ta'ala. Dan kita telah membahas beberapa poin dari kedudukan salat dalam Islam, atau pembahasan yang ketiga, ya, pembahasan yang ketiga tentang Manzilatus Sholati fil Islam, kedudukan salat dalam Islam. Ya, di 4 poin telah kita bahas. Insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pada poin yang kelima. Yang kelima, mengapa kok salat ini sangat besar kedudukannya, sangat tinggi nilainya di dalam Islam? Ya, dikarenakan madahallahul qa'imina. Madahallahul qa'imina, Allah Ta'ala memuji orang-orang yang melaksanakan apa? Melaksanakan salat. Wa man amara biha ahlahu. Dan juga Allah memuji orang yang memerintahkan keluarganya untuk melaksanakan salat. Ya, jadi Allah Ta'ala memuji orang-orang yang melaksanakan salat, yang menegakkan salat, serta orang yang memerintahkan keluarganya untuk melaksanakan salat itu. Ya. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam sebuah ayat, ya, memuji orang-orang tersebut. Wadhkur fil kitabi Ismaila. Dan, ya, ingatlah di dalam Alkitab itu disebutkan tentang Ismail. Innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Sesungguhnya Ismail itu adalah seorang yang menepati janji. Seorang yang menepati janji, wa kana rasulan nabiyya, dan dia adalah seorang rasul sekaligus nabi. Di antara sifat Nabi Ismail yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Di antara sifat Nabi Ismail alaihi salatu wassalam adalah beliau memerintahkan keluarganya untuk melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Jadi untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat. Dan ini memang tugas, ya, terutama tugas seorang kepala keluarga. Tugas seorang kepala keluarga ini yang terpenting apa? Yang terpenting bukanlah sekedar untuk mencarikan nafkah bagi keluarganya, mencarikan harta, mencarikan makan, mencarikan pendidikan bagi keluarganya, ya, mencarikan rumah untuk keluarganya. Tapi yang paling penting dari itu adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dengan cara apa? Dengan cara memerintahkan keluarganya untuk melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dan sesungguhnya Nabi Ismail alaihissalam, ya, diridhoi di sisi Rabb-nya. Jadi beliau adalah orang yang diridhoi di sisi Rabb-nya. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang diridhoi di sisi Allah Ta'ala, ya, maka kita mencontoh Nabi Ismail alaihissalam, ya, menjadi seorang yang shadiqal wa'di. Jadi seorang yang shadiqal wa'di, yaitu orang yang menepati janji, orang yang jujur ucapannya,
dan serta tentunya melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, sekaligus memerintahkan keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Sehingga kita berharap dengan usaha kita tersebut Allah Ta'ala meridhai kita. Dan apabila Allah Ta'ala meridhai kita, maka kita tidak butuh kepada ridho makhluk. Kita tidak akan butuh kepada ridho selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi ridhonya manusia. Jadi ridho nas ghayatun la tudrak. Sesungguhnya ridhonya manusia itu adalah tujuan yang tidak akan bisa kita capai. Kita berusaha menyenangkan manusia, kita sudah berbuat baik, ya modal apapun, ya sebanyak apapun kepada manusia, maka manusia itu tidak akan pernah benar-benar ridho kepada kita. Wallahi seperti itu, demi Allah. Jadi manusia, ya, ridho mereka itu adalah sebuah tujuan yang tidak bisa kita capai. Waridallah ghayatun la tutrak. Sedangkan ridha Allah Ta'ala itu adalah tujuan yang tidak boleh kita tinggalkan. Jadi kita benar-benar harus mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya caranya adalah seperti ini. Jadi orang yang jujur, orang yang menepati janji, orang yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta memerintahkan keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Tentunya apabila dirinya atau keluarganya termasuk di antara orang-orang yang wajib menunaikan zakat. Sehingga dengan itu seseorang mendapatkan ridho dari Allah. Dan ketika dia sudah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dirinya akan merasa damai, bahagia, dan seakan-akan tidak butuh kepada ridhonya makhluk. Kemudian yang keenam, dzamallahul mudhi'ina laha wal mutakasilina anha. Mengapa salat itu begitu penting di dalam Islam? Dikarenakan Allah Ta'ala dzamma, yaitu mencela. Jadi dzammallahu, Allah Ta'ala mencela al-mudhi'ina laha, orang-orang yang menyia-nyiakan salat. Menyia-nyiakan salat itu maknanya apa? Ya, bisa jadi mereka itu melaksanakan salat, ya, tapi mereka apa? Menyia-nyiakan salat itu. Mungkin zahirnya dirinya melaksanakan salat, tapi ketika dia melaksanakan salat itu dia sia-siakan. Ibarat seorang misalnya dia menyia-nyiakan anak yatim. Mungkin dia menghidupi anak yatim tersebut, tapi dengan cara apa? Dengan cara menyia-nyiakannya. Maknanya berlaku tidak baik kepada anak yatim tersebut. Begitu pula dengan orang-orang yang ketika melaksanakan sholat menyia-nyiakan sholat tersebut. Ya, jadi ketika melaksanakannya tidak sungguh-sungguh dan tidak memperhatikan tata caranya, kurang ikhlas dan seterusnya. Atau ya, termasuk pula orang yang menyia-nyiakan sholat, maknanya meninggalkan sholat itu. Entah meninggalkan sebagian atau mungkin meninggalkan keseluruhan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Allah Ta'ala mencela orang-orang yang menyia-nyiakan sholat. Wal mutakasilina anha, dan orang-orang yang malas. Ya, orang-orang yang malas ketika melaksanakan sholat. Jadi ketika datang waktu sholat, mereka mengeluh, mengaduh, aduh kok ya wis sholat neh, aduh kok ya wis zuhur, aduh kok ya wis ngasar. Ya, hanya satu yang mereka harapkan, yaitu ketika azan maghrib di bulan Ramadan. Wah, alhamdulillah sudah maghrib. Ya, hanya itu yang mereka yang mereka harapkan. Ya, selebihnya ketika masuk waktu zuhur, dia sedang enak-enaknya kerja, atau dia sedang enak-enaknya bermain, nongkrong dengan kawan-kawannya, mendengar suara azan, dia mengatakan, aduh, kok sudah azan lagi, ya. Jadi termasuk orang-orang yang malas, ya. Jadi orang-orang yang sikapnya seperti sikap syaitan. Di mana dalam hadis Nabi SAW menyebutkan syaitan itu kalau mendengar azan mereka lari terbirit-birit. Ya, ini banyak manusia yang sikapnya seperti syaitan. Jadi ketika mendengar azan malah menjauh dari masjid. Na'udzubillah min dzalik. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun." Ya. Adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun. Maka ya, mereka yaitu para nabi serta keturunan para nabi ini digantikan oleh generasi yang mereka itu adha'us shalah. Ya. Mereka
menyia-nyiakan salat, ya, wattaba'us syahawat, dan mereka memperturutkan hawa nafsu. Jadi dua hal ini dekat. Jadi fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Jadi para nabi beserta anak mereka, ya, setelah meninggalnya mereka digantikan oleh generasi yang adha'us shalah wattaba'us syahawat. Menyia-nyiakan salat, kemudian memperturutkan hawa nafsu. Ini berkaitan sebetulnya. Maknanya apa? Orang kalau menyia-nyiakan salat, entah meninggalkannya, atau dirinya meninggalkan sebagian salat, atau dia melaksanakannya tapi melaksanakannya dengan cara menyia-nyiakan salat itu, maka dirinya biasanya itu akan memperturutkan hawa nafsu. Karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu menghalangi seseorang dari apa? Dari perbuatan keji, perbuatan lacur, ya, atau perbuatan memperturutkan syahwat yang haram, ya, wal munkar, serta perbuatan mungkar. Jadi salat itu melarang seseorang, ya, mencegah seseorang, menghalangi seseorang dari perbuatan lacur, perbuatan, ya, memperturutkan hawa nafsu, sekaligus perbuatan yang mungkar. Ya. Berarti kalau dia masih terus berbuat apa? Berbuat fahsya, berbuat lacur, yaitu berbuat memperturutkan hawa nafsu, dan dia melakukan banyak kemungkaran, maka perlu ditengok kembali sholatnya. Bagaimana dia melaksanakan sholat? Ikhlaskah ataukah belum? Ya, sudahkah sesuai dengan tata cara sholat yang benar ataukah belum? Apakah dia melaksanakannya dengan sebenarnya ataukah menyia-nyiakan sholat itu? Atau bahkan mungkin dia meninggalkan sebagian sholat, atau bahkan mungkin, ya, atau dia meninggalkan sholat secara keseluruhan. Maka penyakit meninggalkan sholat atau menyia-nyiakan sholat itu berkaitan erat dengan penyakit memperturutkan hawa nafsu. Kalau orang menyia-nyiakan sholatnya, maka jadi dia akan memperturutkan hawa nafsu, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang lacur, perbuatan yang keji, perbuatan yang berhubungan dengan syahwat-syahwat yang haram. Ya. Jadi perlunya kita menilai kembali, mengoreksi diri kita, apakah kita itu termasuk orang yang wattaba'us syahwat, yaitu memperturutkan hawa nafsu. Karena kalau kita ittaba'us syahwat, yaitu memperturutkan hawa nafsu, berarti kita termasuk orang yang adha'us shalah. Orang yang apa? Orang yang bisa jadi, yaitu menyia-nyiakan sholat kita. Karena sholat bila dilakukan dengan sebenarnya, ya, itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, akan mencegah seseorang dari perbuatan yang keji, yang lacur, yaitu memperturutkan hawa nafsu yang haram, ya, juga perbuatan mungkar. Kemudian orang-orang tersebut yang menyia-nyiakan sholat, kemudian akhirnya memperturutkan hawa nafsu, ya, mereka akan mendapatkan fasaufa yalqauna ghayya. Ya, maka mereka nanti akan menjumpai ghayya. Ghayya itu maknanya dalam tafsir disebutkan azaban mudha'afan syadidan, yaitu azab yang berlipat-lipat serta pedih. Azab yang berlipat-lipat serta keras. Azab yang keras dan berlipat-lipat. Ya. Jadi menyia-nyiakan sholat ini suatu hal yang tidak bisa kita remehkan, gitu loh, ya. Jadi menyia-nyiakan sholat ini, ya, satu hal yang tidak bisa kita remehkan, ya. Juga termasuk memperturutkan hawa nafsu, ini juga suatu hal yang tidak boleh kita anggap sepele. Ya, ada orang yang suka memperturutkan hawa nafsu, kemudian mengatakan dia meninggalkan sholat, ya, menyia-nyiakan sholat, memperturutkan hawa nafsu, kemudian dengan seenaknya dia mengatakan yang penting kami jujur, kami baik, dan kami tidak munafik. Ya, justru meninggalkan sholat itu sifat-sifat orang munafik. Ya, kok enak-enaknya anak-anak muda zaman sekarang itu, sing gaul-gaul, sing beling-beling, yang nakal-nakal itu, ya, mengatakan kami memang nggak sholat, kami memang suka memperturutkan hawa nafsu. Yang penting hati kami baik, ya, tidak suka menusuk dari belakang, dan kami bukan munafik, katanya seperti itu loh. Yang meninggalkan sholat itu ciri-ciri orang munafik. Malas melaksanakan sholat itu malah ciri-ciri orang munafik, ya. Jadi seperti itu. Jadi orang
menyanyiakan sholat, memperturutkan hawa nafsu, ini akibatnya dia akan menjumpai azab yang pedih dan berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Al-Quran surah Maryam ayat 59. Wa qala azza wa jal, dan Allah azza wa jalla telah berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah. Sesungguhnya orang-orang munafikin, orang-orang munafik yang dalam ayat lain Allah Ta'ala sebutkan fitarkil asfali minan nar, orang-orang yang berada di keraknya api neraka, ya. Orang yang berada di keraknya, jadi intipin rokok, tahu intip ya, kalau sekarang Magicom nggak ada intip ya. Jadi kalau dulu ini menanak nasi, ya, apalagi pakai kayu, apalagi menanak nasi pakai kayu, ya, ini biasanya di dandangnya itu, bagian dasar dandangnya atau periuknya itu ada intip istilah Jawanya. Jadi nasi yang mengeras. Jadi orang-orang munafik nanti di neraka Jahannam, mereka menjadi orang yang berada di dasar neraka. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah minan nifaq. Kita berlindung kepada Allah, semoga kita dijauhkan dari sifat munafik. Jadi orang-orang munafik yang diancam dengan azab seperti itu, mereka sifatnya di dunia bagaimana? Innal munafiqina yukhadi'un Allah. Sifatnya adalah orang-orang munafik itu, mereka di dunia berusaha menipu Allah. Maknanya apa? Mereka merasa sudah berhasil menipu Rasul serta kaum muslimin. Ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Bila bertemu dengan orang-orang beriman, mereka ngomong bahwa kami juga beriman seperti kalian. Tapi bila mereka bertemu dengan kawan-kawan kafir mereka, ya, mereka mengatakan sesungguhnya kami tidak beriman seperti orang-orang, ya, muslim itu. Jadi kami bersama kalian, ya, kami sehati dengan kalian, yaitu membenci orang-orang muslim itu. Sehingga ketika mereka merasa berhasil menipu Rasulullah serta para sahabat, yaitu kaum muslimin, mereka merasa bisa menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok ya aneh gitu ya, mau menipu Allah dengan menyembunyikan kekafiran mereka, menyembunyikan kebencian mereka kepada Islam, meskipun zahirnya menampakkan keislaman. Jadi hati-hati ini. Hati-hati. Orang yang walaupun dia menampakkan keislaman, tapi seringkali menunjukkan kebenciannya kepada Islam dan syariat Islam, atau mungkin menyembunyikannya, sekedar menyembunyikannya. Ini ciri orang-orang munafik. Dan Allah Ta'ala wa huwa khadi'uhum, akan membalas tipu daya mereka. Mereka berusaha menipu daya kaum muslimin, menipu Rasulullah, dan berusaha menipu daya Allah Ta'ala. Padahal Allah alimun khabir, maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Alimun bidzatis sudur, maha mengetahui segala apa yang ada di dalam dada, di dalam hati mereka. Semuanya Allah Ta'ala tahu. Maka Allah Ta'ala membalas tipu daya mereka. Wa idza qamu ilas sholati, dan di antara ciri-ciri orang munafik adalah mereka apabila berdiri untuk melaksanakan sholat, qamu kusala, mereka melaksanakannya dengan malas-malasan, ya, menyia-nyiakan sholat dan malas-malasan di dalam melaksanakan sholat. Ini sifat orang-orang munafik, berusaha menipu kaum muslimin dengan sholat mereka, berusaha menipu Rasulullah dengan sholat mereka, berusaha menipu, ya, Allah Ta'ala dengan sholat mereka. Tapi wahuwa khadi'uhum, Allah Ta'ala yang membalas tipu daya mereka. Mereka merasa berhasil menipu Allah dan Rasulnya dan kaum muslimin. Padahal Allah membalas tipu daya mereka dan memasukkan mereka ke dalam perangkap yang akan membinasakan mereka selama-lamanya. Jadi setelah mereka merasa menang, ya, wah kita seperti ini, ya, jadi kawannya Muhammad, kita jadi kawannya orang-orang yang beriman bersama Muhammad. Dan tentunya kita nanti kalau mati, ya, kalau yang diyakini Muhammad ini benar, pasti kita juga akan masuk surga karena kita jadi kawannya Muhammad. Orang-orang memandang, ya, kita sebagai sahabat Muhammad, ya. Jadi orang-orang munafik berpikiran seperti itu, ya. Dan itu Allah Ta'ala biarkan. Agar apa? Agar mereka nanti tertipu, tapi baru menyadari kalau mereka itu terbalas tipu daya mereka ketika mereka itu, ya, telah dibangkitkan pada hari kiamat.
Dan ketika mereka menyadari tipu daya mereka itu berbalik kepada diri mereka, mereka tidak bisa menyelamatkan diri, Allah membuka kedok mereka ya di hari akhir ya, pada hari kiamat nanti, dan Allah memasukkan mereka ke dalam neraka jahanam ya, maka mereka ya tentunya akan merasa rugi, menyesali segala apa yang mereka perbuat di dunia ya. Jadi ketika mereka berusaha menipu Allah dan Rasulnya, Allah Ta'ala membalas tipu daya mereka dengan ya makar yang sangat besar ya. Tentunya mereka tidak bisa selamat dari itu. Jadi mereka melaksanakan sholat, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Tapi ketika mereka melaksanakan sholat, mereka melaksanakannya dengan kusala, dengan malas-malasan. Yura'unan nas, mereka ingin pamer kepada manusia. Jadi sifatnya orang munafik apa? Suka pamer. Karena itu jangan suka pamer. Itu sifatnya orang-orang munafik. Jadi para salaf dulu mereka itu orang-orang yang tidak suka pamer. Bahkan kalau mereka memiliki amal soleh yang mereka harapkan ya, dan mereka andalkan di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, mereka harapkan dan mereka andalkan amalan itu di hadapan Allah Ta'ala, mereka berusaha menyembunyikan amalan tersebut. Jadi di antara salaf ada yang mereka setiap malam ya, tengah malam memikul kantong-kantong berisi tepung, karena makanan orang Arab itu roti ya, berisi tepung, dan tepung itu ditaruh di hadapan di depan pintu orang-orang fakir miskin ya. Pokoknya orang-orang fakir miskin tiap pagi melihat di depan rumah mereka sudah ada apa? Sudah ada kantong tepung ya. Dan tidak tahu mereka ini siapa yang melakukannya. Namun setelah seorang salaf itu meninggal dunia ya, maka tidak ada lagi yang mengantarkan tepung-tepung itu di hadapan mereka, di depan rumah mereka. Sehingga dengan itu mereka tahu bahwasanya yang mensedekahi mereka selama ini adalah ya si fulan, yaitu orang tersebut ya. Jadi seperti itu. Jadi mereka ketika mau salat malam, mereka berusaha menyembunyikan salat tersebut ya. Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau sedang membaca Al-Quran, ada orang yang bertamu, maka beliau menutupi Al-Qurannya, segera menutup Al-Qurannya dan menyembunyikannya. Jadi para ulama, para salafus saleh, mereka sifatnya seperti itu. Tidak seperti sebagian dari kita yang sukanya itu dikit-dikit pamer, yura'unan nas. Itu ingin supaya apa? Dipuji manusia, dilihat manusia atas amalan yang dia lakukan. Ya. Jadi seperti itu. Kalau sekedar untuk laporan, memang dia bertugas dan dia butuh laporan itu, memang dia kirimkan kepada atasannya, itu memang tugas ya. Tugas pekerjaannya itu memang tuntutan ya. Dia juga tidak ingin seperti itu, maka ya itu tidak terhitung riya karena hatinya tidak ingin riya. Ya, karena hatinya apa? Insyaallah tidak ingin riya. Jadi maknanya adalah yura'unan nas, mereka ingin memamerkan amalan mereka di hadapan manusia. Supaya apa? Supaya mendapatkan label dari manusia. Kalau orang munafik ini, orang-orang munafik riya kepada manusia supaya mereka mendapatkan label sebagai orang muslim yang rajin sholat. Ya. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidaklah berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit. Jadi dari ayat ini kita tahu bahwasanya orang-orang munafik itu juga berzikir loh ya. Orang munafik itu juga berzikir, tapi zikir mereka sedikit. Mereka tidak mengingat Allah Ta'ala kecuali hanya sedikit. Jadi mereka mengingat Allah, mereka zikir kepada Allah, tapi cuma sedikit. Ya, karena itu uzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kalian kepada Allah Ta'ala dengan zikir yang banyak. Ya, supaya kita apa? Supaya kita menyelisih jalan orang-orang munafikin. Kemudian selanjutnya, salat ya adalah a'zamu arkanil Islam wa da'aimihi al-idham ba'da syahadataini. Ya. Salat itu adalah rukun Islam yang paling a'zam, yang paling besar, yang paling agung dari rukun Islam. Jadi rukun Islam yang paling agung, paling besar. Juga da'aimihi al-idham. Serta salat merupakan tiang-tiang Islam yang agung. Ya. Tiang-tiang Islam yang paling agung. Jadi tiang-tiang Islam itu besar-besar, agung, tiang agung. Ya.
Maka di antara tiang-tiang tersebut, ini ada tiang yang paling agung, yaitu apa? Yaitu sholat. Tentunya keagungannya ba'da syahadataini, ya, setelah 2 kalimat syahadat. Jadi syahadat tentu yang paling besar, ya, yang paling pertama. Kemudian setelah itu sholat. Fa'an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai Abdullah serta Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena Abdullah adalah anak dari Umar bin Khattab. Ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qol, bahwasanya beliau telah bersabda, Rasul bersabda, buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu terbangun di atas 5. Di atas 5 maknanya apa? Di atas 5 tiang. Ya, di atas 5 tiang, di atas 5 rukun. Ya, di atas 5 rukun. Jadi bangunan itu ada tiang-tiangnya. Seperti itu pula bangunan Islam. Bangunan Islam ada 5 tiang yang harus tetap berdiri. Ya, yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah melainkan hanya Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Jadi syahadat dulu. Bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah Ta'ala. Dia hanya menyembah Allah Ta'ala. Dia meyakini yang mencipta seluruh alam raya ini hanya Allah. Tidak ada pencipta selain Allah. Yang menguasai seluruh alam raya ini, ya, alam semesta ini adalah Allah Ta'ala. Tiada selain Allah. Yang mengatur seluruh alam semesta ini adalah Allah Ta'ala. Tiada selain Allah. Adapun para malaikat yang Allah Ta'ala beri tugas, itu memang Allah Ta'ala beri tugas. Dan yang memberi kekuatan kepada malaikat itu adalah Allah Ta'ala. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Ya, ada malaikat yang ditugaskan untuk mengurusi tentang apa? Membagikan rahmat, membagikan rezeki dan seterusnya. Ini adalah, ya, adalah tugas dari Allah Ta'ala, dan Allah lah yang apa? Yang memberikan kekuatan kepada mereka dan pengetahuan kepada mereka, dan mereka taat kepada Allah dan tidak pernah memaksiati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian juga setelah meyakini bahwasanya yang menguasai, menciptakan dan mengatur seluruh alam semesta hanya Allah Ta'ala, dan yang memberi rezeki kepada mereka, kepada kita semua adalah Allah Ta'ala, semua makhluk ini yang memberi rezeki adalah Allah Ta'ala, maka kita meminta hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, dan bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menyembah kepada Allah Ta'ala saja. Jangan sampai menyembah kepada selain Allah. Kalau kita sampai menyembah kepada selain Allah, kita berbuat syirik besar, yang bila kita mati masih membawa dosa syirik dan kita belum bertaubat, kita diancam lain asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Atau dalam ayat lain sebutkan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik. Jadi orang yang mati masih dalam keadaan membawa dosa syirik tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan dalam ayat lain sebutkan innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang melakukan perbuatan syirik, menyembah selain Allah Ta'ala, atau meyakini ada pencipta selain Allah, ya, yang pemberi rezeki selain Allah Ta'ala, pengatur alam raya selain Allah Ta'ala, ya, atau dia menyembah kepada selain Allah, mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala mengharamkan surga baginya. Maknanya bila dia mati dan belum bertobat, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya di neraka selama-lamanya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang tersebut. Ya, na'udzubillah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi bersaksi bahwasanya la ilaha illallah, kemudian bersaksi wa anna Muhammad Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Kita benarkan kabar dari beliau. Kita laksanakan perintah beliau, kita jauhi larangan beliau, dan jangan sampai kita beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iqamis shalah, serta menegakkan salat. Rukun yang pertama syahadat, ya, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kemudian rukun yang kedua adalah wa iqamis shalah, dan menegakkan salat.
Ini kita sadar betapa pentingnya salat ini dalam Islam. Ya, salat sebagai rukun yang kedua. Ya, setelah syahadat. Ini salat sebagai rukun yang kedua. Ya, menunjukkan betapa agungnya salat itu. Wa ita'iz zakah. Kemudian rukun yang ketiga adalah menunaikan zakat. Menunaikan zakat. Wa shaumi Ramadan, yang keempat adalah berpuasa Ramadan. Yang kelima wa hajjil baiti. Ya, yang kelima adalah hajjil bait, yaitu berhaji ke Baitullah. Ini bagi yang mampu untuk melaksanakannya. Maknanya dirinya sehat secara jasmani, ya, dan rohaninya sehat, maknanya dia tidak gila, ya. Jadi dia sudah balik, dia muslim balik, berakal, dan dia mampu, ya, dia sehat. Kemudian dia ketika melaksanakan ibadah haji tidak ditakutkan dirinya sakit parah, maknanya penyakitnya tidak tambah parah. Kalaupun dia sakit, sakitnya sakit yang biasa, bukan sakit yang membahayakan jiwanya bila dirinya melaksanakan ibadah haji. Kemudian dia juga memiliki bekal. Bekal yaitu dia ya, memiliki bekal untuk mengantarkannya ke Baitullah, ke rumah Allah, ya, Subhanahu wa taala. Ya, serta untuk pulang kembali. Ya, serta harta yang dia tinggalkan untuk keluarganya selama dia tinggalkan. Ya. Jadi apabila orang memiliki harta seperti itu, maka jangan sampai menunda-nunda. Jangan sampai menunda-nunda. Jangan sampai kita sudah mampu untuk melaksanakan haji, ya, tidak segera mendaftarkan diri, ya. Sehingga ketika kita, ya, mati kita belum melaksanakan haji, maka, ya, kita ditakutkan, ya, mati seperti matinya orang-orang, ya, ahli kitab. Na'udzubillah. Ya. Berbeda kalau seorang sudah daftar, ya, dia sudah membayar, kan, ya. Ya, memang sekarang haji antrinya panjang. Berapa tahun? 30 tahun. Ya, ini kata ikhwan yang merekam kajian ini, katanya menunggu untuk berangkat itu 30 tahun. Jadi saya usia misalnya sekarang 34, ya. Saya sekarang 34. Ya, daftar sekarang gitu, ya. Nanti umur 64 tahun baru berangkat haji. Ini Masya Allah. Berarti Indonesia makmur apa tidak makmur? Indonesia makmur atau tidak makmur? Jawabannya adalah makmur, ya. Karena saking banyaknya orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji, sampai-sampai harus harus nunggu selama 30 tahun baru bisa berangkat haji. Ini menunjukkan banyak orang mampu di Indonesia. Masya Allah, negeri kita makmur. Ya, tentunya kita perlu, ya, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang Allah taala berikan kepada kita, harta yang Allah taala berikan kepada kita. Jangan cuma kita mengingat, ya, kesusahan-kesusahan kita. Kalau kita selalu berpikir negatif, mengingat kesusahan kita, mengingat kegelisahan kita, ya, kita akan, ya, hidup kita akan negatif, ya. Tapi kalau kita berpikiran positif, kita ingat nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kemakmuran negeri kita masih bisa makan, ya, sehari 3 kali, ya kan, ya, bisa minum, ya, bisa beribadah dengan tenang, maka itu adalah nikmat yang sangat besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ya, jadi terbukti alhamdulillah jamaah haji membludak sampai harus antri, ya, selama 30 tahun, ya. Maka ini adalah, ya, bukti bahwasanya negara kita alhamdulillah makmur. Jadi kalau orang sudah daftar haji, kemudian dia mati sebelum berangkat, insya Allah Ta'ala oleh Allah Ta'ala diampuni dan dia tidak tercela, karena dia sudah berusaha untuk berangkat, ya, tapi dia menunggu waktu keberangkatannya, kemudian dia meninggal. Dan hendaknya orang yang meninggal sebelum dia melaksanakan haji, maka hendaknya salah satu dari keluarganya yang sudah haji itu menghajikan untuk, ya, orang tersebut. Atau kalau tidak ada, maka bisa, ya, dititipkan atau meminta kepada orang yang mukim di sana, mungkin di Arab Saudi, untuk melaksanakan ibadah haji untuk keluarganya yang sudah meninggal, ya, dan dia belum sempat berhaji. Ya, baik, kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.